Para penumpang yang terhormat, Berangkat dari Kenya, Afrika. pesawatnya sudah datang lebih awal. Sudah 5 tahun memberikan bantuan medis di Afrika. Ini juga mewujudkan harapan ayah si Yuan. Sekarang akhirnya bisa kembali. Selamat datang kembali, Chairman. Chairman, selamat datang kembali. Si Yuan, Mama sudah kembali. Ibu kamu akhirnya kembali. Selama 5 tahun, saya membantu Afrika. Kamu sudah bekerja keras. Ibu, saya ada rapat penting, tidak bisa meninggalkan tempat. Aku akan menyuruh Ning Ning menjemputmu. Baik, Ibu, aku dan Ning Ning sudah bersama untuk beberapa waktu. Apakah Anda menerima dia sebagai menantu Anda? tahun-tahun sejak ayahmu meninggal, kamu selalu sangat berbakti. Asalkan Ning Ning adalah gadis yang baik. Mama akan mendoakanmu. Lanjutkan. Chairman, kita pergi. Kalian pulang duluan, si Yuan mengirim orang untuk menjemputku. Kebetulan aku juga ingin membeli setelan untuk menemui calon menantu saya ini. Baik, Chairman, kalau begitu kami pergi duluan. Tenang saja, Si Yuan. Aku akan segera menjemput. Ibu pasti akan menunjukkan performa yang baik. Hati-hati di jalan. Aku tahu. Kakak sepertinya CEO Lu ini. Dan kamu hampir menikah, ya? Nanti, asalkan sudah beres Ibu Lu Xiyuan sudah ditangani grup Xing Chen akan berada di bawah kendalimu. Pasti lagi pula, Lu Si Yuan paling suka aku. Kakak, nanti bisa tidak di grup Xing Chen, menjadikan saya manajer. Apa susahnya ini? Asalkan kamu melayani saya dengan baik, milikku pasti jadi milikmu. Kakak, Bagaimana jika... Kamu memang lebih jago. Nona Su, kamu bilang Lu Xiyuan lebih hebat. Atau aku lebih hebat? Tentu kamu lebih hebat. Dia mana bisa dibandingkan dengan kamu. Tunggu sebentar, jangan terlalu lama. Aku masih harus menjemput mertua saya. Tolong, di mana ruang ganti? Sepertinya ada orang. Tidak apa-apa. Bukankah ini lebih seru? Su Cheng Wang, kamu memang semakin aneh. Tunggu sebentar. Apakah ini akan lebih menyenangkan? Nona Su, Ning Ning, kamu tunggu di sini, aku akan mencari orang untuk menyelamatkanmu. Gadis kecil, Nona. 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 ada apa? Sepertinya overdosis obat, ditambah emosi yang meluap-luap, akhirnya menyebabkan shock. Sudah terlambat untuk dibawa ke rumah sakit. Harus menggunakan metode Heimlich untuk memaksa obat keluar. Pergelangan tangan saya saat membantu di Afrika pernah cedera. Sama sekali tidak bisa berfungsi. Dia baik-baik saja. Bong, bisa kamu datang membantu saya? Baik. Mas, jangan kamu pergi. Sekarang menyelamatkan orang tidak ada untungnya. Kalau dia mau menipu kamu bagaimana? Betul. Sekarang di internet sudah dikatakan, lebih baik tidak menyelamatkan daripada menyelamatkan dengan salah. Jangan sampai tidak mendapat balasan baik, malah mendapat masalah. Sekarang harus memaksa obatnya keluar. Kalau tidak, sudah terlambat. Kalau ada masalah, saya yang bertanggung jawab. Kalau kamu khawatir, bisa rekam boleh? Mohon, Baik, saya akan. genggam tangan. Pakai tenaga. Pakai tenaga lagi. Nona, kamu sudah sadar, obat tidak boleh sembarangan diminum. Minum terlalu banyak tidak baik untuk tubuh. Betul. Kalau bukan ibu ini yang memberitahu saya, pakai metode Heimlich, membantu kamu memaksa obat keluar. Akibatnya tidak terbayangkan. Kamu dua orang brengsek. Berani memperlakukan saya tidak sopan di depan umum.
Kamu dua orang tidak takut mati? Berani-beraninya menggoda kakakku di depan umum. Nah, kamu salah paham. Dia pingsan karena overdosis obat, ditambah emosinya sedang tidak stabil, sehingga efek obatnya lebih cepat. Makanya dia pingsan. Pakai metode Heimlich, obatnya akan keluar, dan dia akan baik-baik saja. Tapi, tenang saja, semuanya dilakukan sesuai prosedur yang benar. Kalau tidak percaya, lihat saja video yang direkam orang-orang. Kalian berdua ngomong-omong kosong. Lihat kakakku cantik, lalu kalian memanfaatkan situasi untuk menggoda di depan umum. Cepat minta maaf pada kakakku. Kalian berdua pasti sekongkol ya? Kalau tidak, kenapa bukan kamu yang menolongku, tapi malah seorang pria? Aku tahu. Dia anakmu, kan? Lihatlah dia seperti ini, seumur hidup belum pernah pegang wanita, jadi mau cari kesempatan buat menggoda, ya? Sekarang juga kalian minta maaf padaku. Kalau tidak, jangan harap bisa keluar dari pintu ini. Nona, kami sudah menolongmu, tapi malah kamu fitnah kami. Kami tidak minta terima kasih, tapi malah kamu suruh kami minta maaf. Kalian masih punya akal sehat tidak sih? Adikku cuma pergi sebentar, kamu sudah buru-buru menyuruh anakmu untuk menggodaiku. Kalau bukan mau cari untung, apa lagi? Hamha. Orang-orang seperti kalian sudah sering aku temui. Mau cari perhatian cewek dengan cara seperti ini, lalu mengharapkan dia membalas budi dengan menikah, mimpi kali ya. Aku cuma masuk untuk beli baju. Dia cuma kebetulan lewat, dan aku minta tolong. Lihat gaya berpakaianmu ini, siapa yang percaya kamu datang untuk beli baju? Aku memang datang untuk beli baju. Diam. Cepat minta maaf pada kakakku, jangan ganggu kakakku mau menjemput calon mertuanya. Kami menolong orang malah salah, ya? Justru kalian yang harus minta maaf pada kami. Kalian berdua ibu dan anak menyentuhku, masih mau aku yang minta maaf? Kalian berani-beraninya minta kakakku minta maaf? Cari mati. Berhenti. Berhenti. Kami melihatnya langsung. Yang dikatakan wanita ini benar. Ada rekaman sebagai bukti. Mereka tidak bermaksud mengganggu. Mereka tidak tampak seperti orang jahat. Sekarang mereka difitnah dan tidak boleh membela diri. Bahkan dipaksa untuk minta maaf. Benar-benar tidak masuk akal. Benar. Bagaimana bisa seperti ini? Terima kasih. Kalian berani membela dia? Hidupmu terlalu lancar. Percaya tidak aku akan memukul kalian juga? Kalau kalian melakukan ini, Siapa lagi yang mau berbuat baik? Suasana sosial dirusak oleh orang seperti kamu. Dulu, kakekku juga difitnah seperti ini. Akhirnya dipaksa meninggalkan aku karena kekerasan online. Bu, jangan takut, ada kami di sini. Kami akan membantu kamu. Tak perlu minta maaf kepada orang seperti ini. benar. Kamu berani tampil? Kamu merasa berani, ya? Apa yang kamu lakukan? Berbuat seperti ini? Tak takut ditangkap? Aku punya uang dan kekuasaan. Siapa yang berani menangkap aku? Cepat pergi. Tunggu. Serahkan teleponmu. Telepon ada privasi kakakku. Telepon. Kembalikan teleponku. Kamu memotret privasi kakakku. Aku belum menghitung dengan kalian. Sudah baik tidak menangkapmu. Pergi. Hari ini bahkan dewa datang, tak bisa menyelamatkan kalian dua. Aduh, Kamu masih mau apa lagi? Aku ingin lihat, kalau aku ganggu kamu, apa yang akan terjadi padaku. Jangan pukul dia. Kalau mau pukul, pukul saja aku. dasar preman kecil. Nah, Nanti bapak urus kamu. Berhenti. Kalian sedang apa? Ada apa ini? Aneh, orang ini, kok kayaknya agak familiar? Apa kita pernah bertemu di mana ya? Wah, Manajer Lee, wanita ini sengaja bikin kakakku marah, dan anak ini sengaja menggoda. Lagi pula, kamu pasti tahu siapa kakakku, kan? Nona Su, tentu saja aku tahu. Tolong Nona Su, bicarakan hal baik tentangku di depan Pak Lu. Kalian berani-beraninya mengganggu Nona Su? Hidupmu sudah cukup panjang, ya? di siang bolong, begini. Sungguh aku tidak percaya, kalian bisa tidak menghormati hukum seperti ini. Haha. Kamu tidak tahu siapa kakakku, ya? Konglomerat top dunia, pernah dengar grup Shin-chan, suaminya adalah Lu Siyuan. Calon ibu mertuanya adalah ketua dewan direksi grup Shin-chan, Jiang Yunshu. Kamu benar sekali. Aku sebentar lagi akan menikah dengan Lu Siyuan. Aku memang bisa berbuat semaunya. Apa? Kamu pacarnya Si Yuan? Su Ningning? Apa? Kamu pacarnya Si Yuan ya? Su Ningning. Kenapa? Kamu takut? Kalau kamu minta ampun padaku sekarang, masih bisa kupikirkan untuk melepaskanmu.
Tak kusangka, menantu perempuanku di masa depan ternyata begitu sombong dan sewenang-wenang, wanita yang tak menghormati hukum. Aku tak mungkin mengizinkan orang seperti ini menikah dengan si Yuan. Baik, karena kamu begitu tak tahu aturan, toko baju sebesar ini pasti ada CCTV kan? Kalau begitu, aku laporkan ke polisi, biar hukum yang memberiku keadilan. Kak, kalau polisi benar-benar datang, di pihak Pak Lu bisa jadi masalah. Dia masih mau laporkan ke polisi? Di toko kalian ada CCTV? Halo, sekarang juga, matikan semua CCTV di mall untukku. Sudah bicara panjang lebar, bukannya cuma mau uang? Ah, Kak? Gimana? Ini cukup tidak? Cukup untuk seumur hidupmu, kan? Cepat ambil, pergi dari sini. Jangan mengganggu pandanganku di sini. Aku ingin lihat, apakah kalian benar-benar bisa lebih besar dari hukum? Kurang ajar. Jangan mau dihormati malah mau dihukum. HP-ku. Aduh, kamu baik-baik saja? Jangan bergerak. Hari ini akan kuajarkan padamu apa itu aturan. Lu Si Yuan. Aku izinkan kamu bergerak? Kamu tidak apa-apa. Kakak memang hebat. Orang seperti ini harus diajari aturan. Dia benar-benar tidak tahu akibatnya. Hentikan, kalian akan dapat balasannya. Urusanmu apa? Cepat pergi dari sini. Ada apa ini? Kenapa ibu tidak angkat teleponku? Aku juga tidak tahu di sisi Ningning ini. Apakah sudah menjemput ibuku? Aku tanya kamu. Kamu mau mengaku kalah atau tidak? HP-ku. Halo. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat dihubungi. Sebenarnya ada apa ini? Sudahlah, aku akan jemput sendiri. Nanti, perempuan tua ini, kalau sampai terjadi sesuatu padanya, usir dia keluar, agar tidak mengganggu pandanganku di sini. Dan menunda pertemuanku dengan calon mertuaku. Jiang Yunshu. Su Ningning, kamu begitu sombong dan sewenang-wenang, tidak menghormati hukum. Kalau Lu Si Yuan tahu, dia pasti tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu berani mengancamku? Si Yuan sangat mencintaiku. Mana mungkin dia percaya pada orang luar sepertimu? Benar juga. Menurutmu, Direktur Lu akan percaya kata-katamu? Atau percaya kata-kata tunangannya? Su Ningning, ku beritahu kamu, selama aku, Jiang Yunshu, masih bernapas, jangan harap kamu bisa menginjakan kaki ke keluarga Lu. Wah, kamu malah berakting. Karena aku adalah ibu kandung Lu Si Yuan, ketua Dewan Direksi Grup Bintang. Jiang Yunshu. Kamu adalah Jiang Yunshu, ketua Dewan Direksi Grup Xingchen, orang terkaya di dunia. Kamu sudah gila karena miskin ya? Lihatlah dirimu sendiri, seperti apa kamu ini. Bahan apa yang kamu pakai, kok jelek banget? Barang loakan ya? Dan tas ini juga. Mana mungkin ibu mertuaku memakai sampah seperti ini? Kamu akan menyesal. Menyesal? Orang seperti kamu sudah sering aku temui. Tahu keluarga Lu itu kaya. Bohong apapun berani kamu buat. Ibu mertuaku itu orang terkaya di dunia, berwibawa, elegan, dan mulia. Lihat, kamu mirip dia di mana? Kalau Si Yuan tahu kejadian hari ini, dia pasti akan putus denganmu. Kamu masih saja berpura-pura. Aku dari dulu sudah benci orang seperti kamu. Sebenarnya, kalau kamu mau minta maaf padaku, aku bisa memaafkanmu. Tapi kamu memang tidak mau. Terus-terusan cari masalah. Ningning, kamu sudah jemput ibuku? HP-nya terus tidak bisa dihubungi. Aku agak khawatir. Tidak, Si Yuan. Aku tidak melihat tante. Tapi, di sini ada orang sinting. Dia malah menggangguku. Dia bahkan menyamar sebagai tante dan mengancamku.
Aku hampir mati ketakutan. Apa? Berani-beraninya menyamar sebagai ibuku? Ning, jangan takut. Kasih tahu aku lokasinya. Aku akan segera menyuruh orang menanganinya. Jangan sampai orang sampah seperti ini dibiarkan. Cepat ke sini. Dengar tidak? Suamiku akan segera datang untuk menghajar kamu. Nenek-nenek, kamu tamat. Itu gelang itu. Ada apa lagi? Lu gelang pusaka nyonya keluarga lu. Hanya ada satu di seluruh dunia. Aku hanya pernah melihatnya di majalah finansial pada wawancara eksklusif. Dipakai di tangan kepala keluarga Jiang. Kamu lihat jelas? Mata kamu bermasalah? Dia, mana mungkin dia punya barang seperti ini? Aku juga cuma pernah lihat di majalah. Tapi nggak mungkin. Iya, benar. Dia cuma nenek-nenek tua. Mana mungkin punya barang semahal ini? Ini pasti palsu. Palsu. Pasti palsu. Mana mungkin Direktur Jiang datang ke sini sendirian? Hah, kamu ini penipu. Berani-beraninya pakai barang palsu buat nipu orang. Kamu mau apa? Lepasin. Kembalikan gelang itu padaku. Kayaknya ini emang barang bagus. Taruh barang itu. Aku akan nurutin semua permintaanmu. Wah, segitunya khawatirnya. Kayaknya barang ini sangat berarti buat kamu. Kembalikan. Mau ya? Kalau kamu sampai pecahin gelang giok ini, kamu nggak akan sanggup tanggung jawab. Berani-beraninya merampas barang Nona Su. Cuma sebuah gelang murahan. Kakakku cuma perlu angkat jari. Bisa beli ribuan lagi. Wah, saya benar-benar ketakutan. Cuma satu gelang murahan ini? Masih bilang saya tidak mampu membelinya? Kalau saya jadi kamu, kumpulkan uang yang ada di lantai itu, bisa beli beberapa lagi. Itu adalah suamiku, satu-satunya peninggalan untukku. Kembalikan padaku, kembalikan. Kalau kamu benar-benar menginginkan benda ini, bisa saja. Sekarang berlutut dan minta maaf. Aku bisa mengembalikannya padamu. Kenapa? Tidak mau? Tidak, aku mau. Apapun yang kamu katakan, aku akan ikuti. Lakukan seperti yang aku katakan sebelumnya. Nona Su, hari ini aku salah semua. Aku tidak boleh menyinggung Anda. Jangan marah lagi. Ternyata gelang ini sangat berarti bagi kamu. Kalau tidak, mana mungkin kamu bisa melakukan ini? Benar. Semua ini kesalahan aku. Tapi masih kurang sungguh-sungguh. Maaf, semua ini kesalahan aku. Semua ini kesalahan aku. Kamu maafkan aku ya. Aku mohon. Nah, ini lebih baik. Terima kasih. Terima kasih aku. Aku tidak bilang akan kembalikan. Sekarang kamu seperti anjing yang mengemis. Benar-benar seperti anjing. Kamu keterlaluan. Kamu berani melotot ke aku? Nona tua 3 berani melotot ke saudara aku? Sudah tidak sabar hidup? Ambil gunting. Nona tua 3, mata tidak mau lagi? Berhenti? Kamu sedang apa? Ibu, apa yang sebenarnya terjadi? Berantakan di mana-mana. Slash. Cepat, Tahan wanita yang buat masalah ini. jangan ganggu pandangan Pak Lu. Siwan, kamu akhirnya datang. Dia ini yang pura-pura jadi ibu mertua. Aku maju untuk menghentikannya. Dia malah balik berulah dan buat keributan. Aku memang kesal sekali. Cuma menasihatinya beberapa kata. Tak disangka dia sendiri yang jatuh. Tenang saja. Aku sudah atur staf untuk menanganinya. Tidak akan merepotkanmu. Iya, Pak Lu. Memang wanita inilah yang mulai cari gara-gara. Nona Su hanya melakukan pembelaan diri. Kami akan segera mengusir orangnya. Pasti tidak akan ganggu bisnis di sini. Asal ditangani dengan baik. Jangan buang waktu di sini. Ikut aku jemput ibuku. Dia masih menunggu kita. Baik, ayo kita segera pergi. Si Yuan.
Ibu. Siwan. Siwan. Manajer, lampu di konter sana kayaknya rusak berkedip-kedip. Bisa tolong periksa? Baik. Kayaknya ada yang manggil aku. Siwan, aku pusing banget. Mual banget. Kenapa? Tadi kan baik-baik aja. Kayaknya kesel sama nenek-nenek itu. Dada sesak. Siwan. Pulang dulu, istirahat. Aku belikan obat. Aku di rumah sakit ya. Nona perawat, tolong bantu aku duduk. Terima kasih. Bu, saya benar-benar kaget kali ini. Kata dokter, untung dibawa ke sini. Tepat waktu. Kamu datang. Oh iya, Bu. Ada satu hal. Sudah lama ingin saya sampaikan. Namanya Su Ningning. Dia pacar saya. Kami berencana bertunangan. Oh ya? Sejak kapan? Sudah hampir 3 tahun kami pacaran. Lihat, dia sangat pengertian. Dia gadis terbaik yang pernah saya temui. Siwan. Bu, kenapa Bu? Apa ibu tidak enak badan? Saya panggil dokter. Tidak usah. Bu hanya agak mendadak. Benar. Ibu, aku belum pernah bertemu yang begitu lembut dan perhatian. Pesta pertunangannya kapan? Jumat depan? Awalnya aku ingin membawanya menemuimu lebih cepat. Tapi dia takut kalau datang tiba-tiba akan mengganggu istirahatmu. Dia memang pertimbangannya matang. Iya, kan aku bilang, kamu pasti akan mencarinya. Halo, oke, tidak masalah. Ibu, masih ada pekerjaan di kantor. Aku duluan ya. Baik, kamu sibuk saja. Istirahat yang cukup. Su, Ningning. Aku harus membuat si Yuan melihat wajah aslimu. Direktur Jiang, dokumen yang Anda minta sudah saya siapkan. Lanjut. Dia menggunakan nama manajer Lu secara diam-diam dengan pihak yang bekerja sama dengan perusahaan, mendapatkan uang pelicin. Di dalam ini ada catatan transfer mereka. Ada lagi? Ada uang yang dia peroleh dari menjual rahasia perusahaan. Sudah saya susun juga di dalamnya. Direktur, ini lebih baik Anda lihat sendiri. Saya tidak enak mengatakan. Cukup. Memanfaatkan anak saya. Menipu uangnya. Merusak reputasinya bahkan masih. Karena Su Ningning sangat suka berakting, aku akan bermain-main dengan dia. Dia pikir bisa menipu anakku, bisa masuk ke keluarga Lu dengan senyuman. Tanggal 15. Aku akan menyiapkan hadiah besar untukmu. Hal-hal ini tak akan berakhir begitu saja, Su Ningning. Harus aku yang menyelesaikan. Direktur Jiang, apa yang perlu saya lakukan untuk Anda? Perhatikan dia dengan ketat untuk saya. Hal lainnya, aku yang akan melakukannya. Ibu Jiang, yang Anda pesan 3 bulan lalu di toko saya, kalung berlian buatan tangan penuh oleh Master Eropa, sudah selesai. Saya sekarang akan mengambilnya untuk Anda. Selamat, Nona Su, ku dengar Anda dan Pak Lu akan segera menikah. Besok adalah acara pertunangan saya dengan Lu Siwan. Keluarkan perhiasan termahal di tokomu. Saya ingin memberikannya kepada ibu mertua saya di masa depan. Sebagai hadiah perkenalan. Nona Su, tidak. Ibu Lu, Anda tunggu sebentar, saya akan mengambilnya sekarang.
Wah, kebetulan sekali. Lari cepat juga ya. Kamu juga punya uang untuk datang ke tempat seperti ini. Su Ningning, aku belum menghitung utang denganmu. Kamu sendiri malah datang ke sini. Jika Anda memiliki anggaran terbatas, saya sarankan Anda pergi ke lantai 1. Tidak perlu. Ibu Jiang, ini perhiasan Anda. Wah, ini terlalu cantik. Set ini saya ambil. Nona Su, ini dipesan oleh Ibu Jiang 3 bulan lalu. Saya suka ini. Berarti milik saya. Tapi, Ibu Jiang sudah memesannya sejak lama. Dia? Kamu pikir dia mampu membelinya? Ini pesanannya. Bungkuskan untuk saya. Tunggu. Tunggu dulu. Aku yang mau beli perhiasan ini. Jadi milikku. Kwitansi. Sekarang sudah tidak ada. Sekarang perhiasannya milik siapa? Nona Su, ada apa ini? Manajer Wang, aku yang mau beli set ini. Tapi Nona ini ngotot bilang itu miliknya. Nona, toko kami punya peraturan. Transaksi di toko ini mengikuti bukti nyata. Apa Anda punya bukti pembayaran? Bukti? Sudah disobek sama dia. Kalau begitu tidak bisa, karena Nona Su menyukainya, kami bisa memprioritaskannya untuk proses pembelian. CCTV pasti merekamnya. Coba putar rekamannya, pasti ketahuan. Kebetulan sekali, sistem CCTV sedang dalam pemeliharaan, tidak bisa dilihat. Toko perhiasan ini bagian dari grup Lu. Dan aku, sebentar lagi akan jadi istri direktur utama grup Lu. Mereka pasti dengar kata-kataku. Tidak ada masalah, kan? Seperti anjing kembali ke muntahannya. Cantik juga ya. Cuma, tapi mulutnya terlalu jorok. Kamu gila. Kamu berani memukulku? Nona Su, Anda baik-baik saja? Berani sekali memukul calon istri presiden direktur grup Xingchen. Satpam, Satpam, usir perempuan gila ini keluar. Berani memukulku? Hari ini aku ingin lihat apakah kamu bisa keluar dari pintu ini. Kalian masih belum menahannya? Siapa yang berani sentuh? Coba saja kalau berani. Aku takut sama kamu. Tamparan ini mengajarkanmu apa itu orang yang lebih tua, apa itu aturan. Kalau berani mengulurkan tangan lagi, aku buat kamu tidak bisa keluar dari pintu ini. Tidak percaya? Coba saja. Kalian masih diam saja. Serang. Kalau ada masalah, saya yang tanggung. Karena Nona Su sudah bilang kami ini tidak bisa hanya diam saja. Hari ini bahkan kalau kamu seperti waktu itu berlutut dan minta maaf, aku tetap tidak akan membiarkan kamu. Siapa yang membuat wajahnya bengkak? Saya janji dia akan naik 3 tingkat bonusnya digandakan, saya tidak bohong. Berhenti. Direktur, maaf saya datang terlambat. Sekumpulan sampah. Apa yang kamu bilang barusan? Angin terlalu kencang, aku tidak dengar jelas. Suami saya adalah Lu Siyuan. Kalau kamu berani menyentuh saya, aku akan membuat kamu tidak bisa makan dengan tenang. Tangkap dia. Apa yang kamu mau lakukan? Aku izinkan kamu bicara sekarang. Nenek-nenek brengsek. Aku tidak akan membiarkanmu begitu saja. Kamu mau apa? Aku peringatkan kamu. Kalau kamu berani menyentuhku, Lu Siyuan pasti tidak akan membiarkanmu. Lu Siyuan? Kamu yakin dia akan, demi kamu, membuatku susah? Tunduk? Kamu gila. Ini cuma peringatan. Kalau aku melihatmu lagi,
Lain kali yang kuhantam bukan cuma kepalamu. Kamu tunggu saja. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Direktur Jiang, perlu saya urus masalah lanjutannya. Tidak perlu. Biarkan dia lapor sana-sini. Nona Jiang, kau memang punya cara? Tapi saya sudah bekerja di grup Lu selama 5 tahun. Orang macam apa yang belum saya temui? Saya bisa sampai di posisi ini, bukan karena keberuntungan. Wakil Presiden Zhang di kantor pusat adalah paman saya. Manajer uang di departemen pembelian adalah teman sekelas lama saya. Nona Su masih muda, jadi dia bisa kau tipu. Tapi saya, Lao Wang, tidak akan termakan. Masalah, hari ini. Mari kita sama-sama mengalah. Kau jalan di jalanmu, saya akan anggap tidak pernah terjadi apa-apa. Kalau tidak, saya tidak akan bekerja sia-sia di grup ini. Sudah selesai? Kenapa? Mau menelepon? Ayo, teleponlah. Saya ingin lihat siapa di grup Lu yang berani menyentuh saya, Lao Wang. Direktur Jiang. Ketua Dewan Direksi Chen. Ini saya. Ada masalah yang perlu Departemen SDM Group segera tangani. Aktingmu cukup meyakinkan. Supervisor Wang Jiangwo dari toko perhiasan utama Grup Lu diduga menyalahgunakan wewenang, melakukan operasi ilegal, menindas pelanggan. Saya mau kau pecat dia, segera. Terus akting. Masih Ketua Dewan Direksi Chen? Kau tahu nomor telepon Ketua Dewan Direksi Chen berapa? Diterima. Saya akan segera beritahu Departemen SDM dan Audit akan selesai dalam 10 menit. Basa-basi. Berlagak. Nyonya Jiang, aku menyarankanmu jangan buang-buang tenaga lagi. Sudah bertahun-tahun aku di grup Lu. Halo. Wang Jiangwo, kamu telah membuat marah siapa? Kantor pusat baru saja mengeluarkan pemberitahuan. Kamu dipecat. Tim audit sudah berangkat ke tokomu. Ibu Jiang, aku bodoh, aku pantas mati, aku salah, aku benar-benar salah. Aku sudah bekerja di grup Lu selama 5 tahun, meski tidak ada jasa, setidaknya ada jerih payah. Lihatlah usahaku yang sepenuh hati, beri aku kesempatan sekali lagi. Sepenuh hati? Sepenuh hati menggunakan sumber daya perusahaan, menjilat orang luar. Sepenuh hati membantunya menindas pelanggan. Wang Jiangwo, kamu dipecat. Grup Lu, serta semua anak perusahaan dan perusahaan afiliasi, tidak akan pernah mempekerjakanmu lagi. Aku akan memberitahu semua mitra di industri ini, tidak ada perusahaan yang berani mempekerjamu lagi. Ibu Jiang. Selamat, Pak Lu. Terima kasih. Ada rapat darurat mendadak di kantor. Aku harus ke sana. Pekerjaan yang penting. Kamu sibuk dulu saja. Ibuku sepertinya sudah mau sampai. Ini pertama kalinya dia bertemu kamu. Kamu harus bersikap baik ya. Tenang saja. Aku pasti akan menjamu ibu mertua dengan baik. Kalau gitu, aku pergi dulu. Perhatikan pengaruhnya. Calon ibu mertua yang baik ini membuatku menunggu begitu lama. Mau ke ruang istirahat untuk menunggu dengan santai? Kamu buru-buru apa sih? Asal bisa mengatasi Ibu Lu Siyuan? Kita masih punya banyak waktu nanti. Sepertinya calon ibu mertua itu sudah datang.
kamu? Kok tidak diterima? Ini adalah pesta pertunanganku dengan Lu Siwan. Kenapa kamu datang? Hari ini adalah acara pertunangan aku dan Siwan. Kamu kok bisa datang? Tentu saja, aku diundang. Undangannya mana? Coba tunjukkan. Aku tidak perlu undangan. Kurasa kamu cuma nyelundup, mau cari muka sama orang kaya di sini. Sudah tua begini masih melakukan hal seperti ini. Tidak merasa malu? Nona Su, biar aku beritahu. Acara pertunangan ini tidak akan bisa terlaksana tanpa persetujuanku. Konyol. Kamu pikir kamu siapa? Ah, Kak, ngomong panjang lebar sama dia buat apa? Aku akan usir dia keluar untukmu. Lepaskan aku. Di wilayah keluarga Lu, berani-beraninya mau melawanku. Berani berbuat onar di sini, nanti saat Siwan datang, dia tidak akan membiarkanmu. Orang ini berani di pesta pertunangan Pak Lu, memukul istri muda Yong Master Lu. Menurutku dia tidak ingin hidup lagi. Iya, sejak dulu dengar, Pak Lu ini tergila-gila pada Nona Su, sampai hilang akal. Orang ini juga tidak tahu latar belakangnya apa. Tidak peduli apa latar belakangnya, dia pasti hancur. Lu Siwan, kan, dari grup Xingchen, putra kandung Jiang Yunshu. Lu Siwan, dia. Tidak perlu menunggu. Bu, kamu sudah sampai di ballroom? Di sini hampir selesai. Segera datang. Baik. Bagaimana mungkin? Tidak mungkin, ini pasti palsu. Sekarang AI sangat canggih, apa susahnya menyintesis suara dan video? Aku tadi sudah merasa tidak beres. Dia pasti menggunakan cara teknologi tinggi untuk menipu kita. Benar, ini pasti hasil sintesis AI. Ibu Siwan, bagaimana mungkin? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin kamu Ibu Siwan? Apa kamu sudah gila? Kamu pasti sudah gila. Hari ini aku akan mengajarimu pelajaran. Apa akibatnya kalau berpura-pura jadi orang lain? Itu Direktur Jiang, pendiri grup Xingchen, Direktur utama Jiang Yunshu. Sudah 5 tahun tidak bertemu. Masih terlihat begitu anggun dan gagah. Benar-benar Direktur Jiang. Aku pernah lihat di majalah finansial. Kalian sudah gila? Bagaimana mungkin dia Ibu Siwan? Nanti kalau Siwan datang, dia pasti tidak akan membiarkanmu. Dia tidak akan memaafkanmu. Baik. Aku tunggu. Sedang apa? Siwan, kamu akhirnya datang. Wanita gila itu memukulku. Dia memukulku dan berpura-pura jadi ibumu. Cepat panggil polisi, tangkap dia. Siapa yang melakukannya? Berani-beraninya memukulku. Tunangan, Lu Siwan. Itu wanita gila itu. Dia tiba-tiba masuk, bicara hal-hal yang aneh. Lalu tiba-tiba memukulku. Siwan, wajahku sakit sekali. Dia juga bilang dia ibumu. Benar-benar omong kosong. Ibu, tolong jelaskan, kenapa memukul tunanganku? Aku yang memukulnya. Perlu alasan? Kenapa? Kamu mau membelanya? Ibu? Siwan, kamu memanggilnya apa? Ibu? Apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Ning Ning? Apakah ada kesalahpahaman? Kesalahpahaman? Tunjukkan barang itu padanya. Pak Lu, lebih baik kamu lihat ini dulu. Ini semua. Semuanya benar. Setiap bagian ada bukti yang kuat. Kamu menipu aku. Bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Penjelasan?
Bagaimana kamu menjelaskan semua ini? Aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Ibu, kumohon maafkan aku. Siwan, bisakah? Lihatlah hubungan kita selama bertahun-tahun ini atas dasar perasaan. Perasaan? Kamu punya perasaan pada anakku? Kita sudah selesai. Mulai hari ini. Aku hamil. Apa? Kamu bilang apa? Aku hamil. Siwan, ini anak kita. Sudah 2 bulan. Ini laporan pemeriksaan dari rumah sakit. Siwan, kamu tidak boleh meninggalkan aku. Kamu tidak boleh meninggalkan anak kita. Bu, Hamil? Iya. Anaknya adalah anak Siwan. Siwan, aku benar-benar tahu aku salah. Tapi anak ini tidak bersalah. Bu, Karena sudah hamil, aku juga tidak perlu bimbang lagi. Kamu benar, bagaimanapun juga, anak itu tidak bersalah. Ibu, hal yang dulu memang salahku. Tapi semua ini hanya kesalahpahaman. Kesalahpahaman yang bagus sekali. Tapi kesalahpahaman itu, kalau sudah dijelaskan, kan selesai? Siwan, ini anak pertama kita. Coba kamu raba. Ibu, mulai sekarang kita sudah jadi satu keluarga. Kalau begitu, soal kesalahpahaman yang dulu, pasti ibu tidak akan mempermasalahkannya dengan seorang ibu hamil seperti saya, kan? Tentu saja tidak. Karena sudah hamil, harus lebih dijaga, baik-baik. Hubungi Dr. Chen. Atur pemeriksaan kehamilan lengkap. Mulai sekarang, perawatan profesional 24 jam. Tim pendamping. Pastikan keselamatan Nona Su dan bayinya. Sebenarnya tidak perlu serumit ini. Perlu. Anak keluarga Lu harus benar-benar aman. Bu, aku, sebenarnya, si Yuan. Bayinya tidak bersalah. Tapi aku ini manusia. Ibu bertindak seperti ini. Apa bedanya dengan mengurungku? Siwan, katakan sesuatu dong. Bukannya kamu yang paling mencintaiku? Bu, ibu benar. Lu Siwan. Apa kamu benar-benar tidak tahu maksud ibumu apa? Aku melakukan ini juga untuk melindungimu. Kalau bayinya tidak sengaja hilang, lalu siapa yang bisa membuktikan apakah bayi ini benar-benar pernah ada? Bu, anak itu kan tidak bersalah. Lagi pula, itu juga anakku. Jiang Yunshu sudah hamil. Lihat saja apa yang bisa kau lakukan padaku. Sudah kubilang sebelumnya, kalau anak itu benar anakmu, aku pasti tidak akan biarkan anak keluarga Lu menderita sedikit pun. Tapi kalau anak itu bukan anakmu, maka anak ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Lu. Apakah bisa bertahan? Itu tergantung keberuntungannya. Apa maksudmu? Yang kusuruh selidiki sebelumnya, sudah jelas? Sudah jelas semuanya, Direktur Jiang. Beri Siwan lihat. Tuan Lu, lihat saja dokumennya, pasti paham. Siwan, perutku agak sakit. Sepertinya anaknya menendang. Baru 2 bulan, kok bisa menendang? Lagi pula, tidak akan lama juga. Pokoknya, siapapun ayah anak ini, bisa dianggap sebagai Lu Siwan. Semua ini benar. Ini semua. Semuanya benar. Ini tidak benar. Dengar penjelasanku. Kamu masih saja berkilah. Suaramu, siluetmu, masa aku tidak mengenalinya? Kita sudah bersama selama 3 tahun. Siwan, aku benar-benar tidak sengaja menipumu. Aku hanya terlalu mencintaimu. Semua ini tidak benar. Semua ini dipalsukan. Ibumu masih dendam karena hal-hal yang kulakukan dulu. Aku sudah minta maaf. Kalau begitu, kita langsung pergi ke rumah sakit sekarang. Lakukan tes kehamilan yang paling akurat. Kalau anak itu adalah anak Siwan, aku akan minta maaf padamu. Kalau bukan, memalsukan laporan tes kehamilan, mengancam dengan kehamilan palsu, ditambah penipuan sebelumnya. Nona Su, menurutmu harus dihukum berapa tahun? Menurutmu harus dihukum berapa tahun? Cukup.
Siwan, ini cuma kecelakaan. Aku cuma mencintaimu. Cinta itu suruh aku membesarkan anak orang lain? Cinta itu menghina ibuku di depan umum? Su Ningning, aku benar-benar ingin menikahimu. Beginikah balasanmu padaku? Aku. Pesta pertunangan dibatalkan. Jangan pernah muncul lagi di hadapanku. Jangan. Siwan, aku... Usir dia keluar. Jangan, Siwan. Ibu, maafkan aku yang buta. Pengalaman pahit membuatmu lebih bijak. Setelah kejadian hari ini, kau harus tahu, kedepannya menilai orang harus jelas melihat apa. Ibu, terima kasih, Ibu. Aku ini ibumu. Kalau begitu Ibu, masih akan pergi? Untuk sementara tidak pergi. Aku akan tinggal untuk mengajarimu dengan baik, cara mengelola perusahaan, dan juga cara menilai orang.